barang Amerika masuk Indonesia tanpa harus halal, boleh dikonsumsi warga yang benar. Ayo kita cross check. Trump menginginkan bahwa minta dihilangkan standar halal di Indonesia. Kita apa benar apa nggak sih? Tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan, mempermudah atau menyederhanakan pengakuan. Nah, kita kan ada standar sendiri. Misalnya ada yang diekspor tapi nggak ada ingredients. Nah, itu dia. Gimana tuh? Kita bingung karena mereka nggak mau dikasih label non halal. Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non halal. Oh, bisa ketipu dong masyarakat. Masih di Cerita Untung teman-teman semuanya. Sekarang kita akan ngobrol dengan seorang influencer halal yang sering tentunya juga teman-teman mendapatkan postingan di Instagram mengenai kehalalan atau tidak, atau hal-hal yang di luar standar atau gimana. Beliau ini sangat detail untuk mengamatinya. Nah, sekarang makanya cocok banget kalau kita aja ngobrol mengenai apa benar barang non halal sekarang sudah boleh masuk ke Indonesia. Seperti halnya kita suka postingan-postingan yang ada di sosial media. Sekarang bersama Teh Aisyah Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insyaallah. Alhamdulillah. Saya ini ngelihat postingan Teteh nih mengenai ada satu satu kesepakatan baru ya begitu ya ibaratnya. Yang memang cukup ramai dan cukup viral juga gitu. Saya di beberapa platform udah memang banyak yang membicarakan ini. Kemudian saya juga ngeliat Teteh juga ternyata mengungkap ini bahwa ini koreksi kalau saya salah ya, bahwa akan terjadi bahwa Amerika punya kebebasan untuk mengimpor barangnya atau mengekspor barangnya dari sana ke Indonesia, nggak mesti harus halal. Dan Trump menginginkan bahwa minta dihilangkan standar halal di Indonesia. Gitu. Apa benar apa nggak sih? Jadi kalau yang tadi pertanyaan pertama itu sebenarnya agak keliru sih ya. Enggak benar. Artinya memang ada produk-produk yang tidak sertifikasi halal bisa masuk. Ya. Tapi kalau standar halal itu dihilangkan itu masih abu-abu ya. Kita tidak, karena kita punya standar dan ada undang-undang. Tapi yang saya pengen kritisi adalah dari perjanjian ini. Jadi saya bacakan ya. Ini di pasal 29 halal untuk produk manufaktur. Poin pertama, dengan tujuan memfasilitasi ekspor AS atas kosmetik, alkes, dan produk manufaktur lainnya yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal, Indonesia harus membebaskan produk AS dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Tuh. Ya, jadi itu poin pertamanya. Nanti kita bahas ya. Indonesia juga harus membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal, kecuali untuk kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik dan farmasi. Ini masih oke sih, tapi kita tanya juga nih, maksudnya bahan lain itu apa gitu ya. Berikutnya adalah Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan untuk sertifikasi untuk produk non halal. Ya. Nah, berikutnya adalah Indonesia harus mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal dari Amerika Serikat yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan. Indonesia harus menyederhanakan proses pengakuan lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat oleh otoritas halal Indonesia dan mempercepat persetujuannya. Gimana gitu. Kira-kira? Maksudnya memudahkan. Memudahkan. Nah, ini ya kita kalau bahas poin pertama, manufaktur lainnya itu apa? Ya. Nah, jadi misalnya produk-produk yang lain tuh harus didetailkan. Karena ini masih abu-abu ya. Yang berikutnya untuk kontainer kita masih oke lah. Di sini kita ada masih pertahanan untuk makanan, minuman, kosmetik, farmasi itu masih harus dikasih label halal ya. Ini oke. Tapi maksudnya bahannya dari kosmetik itu harus halal semua juga kan berarti kalau misalnya halal? Ya kalau sini wajib halal. Makanya ini agak bingung juga, kontraproduktif dengan Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 tentang produk yang beredar, diperjualbelikan dan dikemas itu wajib halal di Indonesia.
itu nggak disebut hanya untuk Indonesia saja kan, tapi juga untuk luar negeri, dalam dan luar negeri. Nah ini kontra dong dengan pasal di sini, benar nggak? Oh, jadi kalau Indonesia sebenarnya punya peraturan itu semuanya harus halal, wajib walaupun halal dari luar negeri. Betul. Oh. Makanya nanti ada, jadi di Indonesia itu ada 3 metode sekarang, ada yang self declare, ada yang reguler, ada yang juga registrasi sertifikasi halal luar negeri. Jadi produk-produk luar yang sudah dapat sertifikat itu wajib diregistrasi dulu. Selama si lembaga halalnya diakui oleh otoritas di sini gitu, dan itu bagaimana bisa diakui itu ada asesmennya. Jadi kita nanti datang ke sana mengakses, mengaudit, oke nih sesuai standar, berarti bisa. Karena kenapa di asesmen namanya negara non muslim itu kan kurang muslim di sana. Salah satu syarat ada bolehnya ada lembaga halal adalah ada mufti atau ulama. Pertanyaannya di sana ada ulamanya nggak untuk menghalalkan atau memfatwakan halal produk yang mereka audit? Itu yang jadi kendala ya. Kalau misalnya di sini nggak mungkin ditelitinya di sini. Bisa disertifikasi di sini bisa. Cuma baik lagi itu MOU seperti apa dan kebijakan dari si pelaku usaha. Oh saya pengen juga deh masuk sini pakai sertifikat halal Indonesia, boleh aja sih, no problem. Oh begitu. Kalau ke sini masuknya berarti MUI atau BPJPH? Untuk yang mana? Untuk produk ini. Kalau yang registrasi itu dia langsung aja cuma ngurus-ngurus dokumen, termasuk nanti ngurus ke kedutaan dan lain-lain. Bayar 800.000, keluar nomor registrasi, produk bisa masuk. Oh gitu. Iya. Tapi diperiksa dulu kan? Enggak, udah ada. Yang penting udah dapat sertifikat halal dari lembaga yang diakui. Oh gitu ya. Itu. Ya. Cuma tadi yang saya bilang kalau lembaga yang diakui itu dia harus di-assessment dulu, jadi nggak mudah. Nah, tapi kalau tadi yang kita baca poin 4 ya. Tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan, mempermudah atau menyederhanakan pengakuan. Nah, kita kan ada standar sendiri. Nah, ini kita tidak mau ya nanti standarnya Indonesia untuk assessment lembaga halal luar negeri itu udah kata-kata kita nggak mau sini. Maksudnya standarnya dirubah? Ya, jangan sampai dirubah. Kita harus tetap firm dengan standar yang ada. Ini kan juga ngangkut dengan kedaulatan Indonesia dong, gitu ya. Benar nggak? Nah, ini dari pasal-pasal ini. Jadi yang beredar itu kan bukan permasalahan, kalau kami ini ya, bukan permasalahan si produknya yang masuk begitu saja, tapi ada pasal-pasal yang kontra dengan Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 itu. Jadi kalau kita luruskan ini ya dari kabar yang beredar ini kan ibaratnya bahwa yang kalau secara awam gitu ya orang melihatnya berarti barang dari Amerika itu berarti boleh masuk ke Indonesia walaupun nggak halal kan gitu ya. Yang ditangkap masyarakat seperti itu. Berarti yang diluruskan Teteh tadi nggak semudah itu. Sebenarnya nggak semudah itu. Tapi dengan adanya tekanan di pasal ini bisa aja agak merubah gitu ya, bisa menggoyang yang namanya yang kita khawatirkan ya. Ini kan belum terjadi ya. Cuma ini kekhawatiran masyarakat juga pemerhati halal. Ini kontraproduktif dengan undang-undang yang selama ini diwajibkan. Kok produk impor begitu mudah? Kenapa UMKM ataupun pengusaha di sini itu dipersulit? Bukan dipersulit ya, agak lebih ditekan lah untuk sertifikasi wajib gitu kan. Apalagi yang reguler, yang kalau self declare kan mudah ya, tanpa audit. Kalau yang reguler kan itu prosesnya juga tidak mudah lah gitu ya. Walaupun bisa, tapi ya banyak lah rangkaiannya. Jadi mungkin kalau dari segi pelaku usaha, kalau di dalam negeri itu ditekan wajib halal, kalau di sini kok tidak begitu wajib halal, itu malah boleh gitu. Oh, jadi kalau produk dalam negeri nggak halal nggak boleh? Nggak boleh, nanti ada pelabelan non halal. Nah ini makanya kontra lagi dengan tadi ya. Nah yang pasal 3 yang poin 3 tadi, Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non halal. Oh, bisa ketipu dong masyarakat. Maksudnya bisa salah ngambil dong karena nggak ada. Tapi di sini keterangannya tidak berlaku untuk persyaratan yang mencantumkan informasi kandungan atau komposisi bahan pada suatu produk. Jadi kalau misalnya di komposisinya ada kandungan non halal itu, jadi dia nggak pakai label non halal ya. Boleh pakai label non halal. Nah ini yang jadi juga kontraproduktif dengan standar Badan POM kita, ya kan? Kita punya undang-undang label halal tahun 99, tahun 69 itu tentang label pangan. Salah satunya adalah label non halal. Jadi kalau ada produk-produk yang itu mengandung misalnya babi dan lain-lain yang memang non halal, itu wajib diberikan label non halal. Nah ini nggak mau
Nggak mau. nggak mau. Nah, tapi ini masih bisa dibanding nggak sih begini-begini? Iya, Ke kalau pemerintah gitu misalnya. Ini kan begini, ini kan kalau kita waktu itu pernah ngobrol sama Babi Aikal kan, bahwa memang BPJPH punya target berapa juta gitu, apa namanya, orang mendaftar sertifikasi halal per tahun gitu. Maksudnya ya, ingin menggalakkan bahwa semua barang yang beredar itu udah aman buat warga. Maksudnya semuanya sudah halal gitu. Tinggal di Indonesia orang muslim nyaman lah tinggal ngambil halal. Kalau bukan halal udah ada tandanya gitu. Nah, kalau ini kan berarti produknya bisa masuk tanpa harus dibilang non halal gitu kan. Nah, kan bisa kekecoh nih. Betul. Nah, jadi kontraproduktif dong. Mestinya juga BPJPH juga semestinya juga kontra dengan ini mestinya. Iya, maka dari itu kan mungkin saya bisa memahami posisi beliau ya. Satu kan beliau juga perangkat negara. Ini kebijakan langsung dengan presiden ya, atau dengan kepala negara yang mana udah ketok palu gitu. Jadi udah ketok palu atau masih dalam wacana? Saya nggak tahu nih udah ketok palu atau enggak, tapi kan sudah ada pasal-pasal. Sudah tanda tangan belum? Saya juga belum ikutin sih ya ini. Tapi yang jelas kalau ini memang nanti berlaku gitu kan, ya kasihan juga sih beliau ya kalau saya sih ya gitu ya, pusing juga karena kontraproduktif dengan yang namanya undang-undang JPH yang sudah berlaku selama ini gitu. Yang lagi digalakan pada halal semua, malah produk luar datang nggak halal. Nah ini kan yang produk luar yang datang itu cuma Amerika, sedangkan yang negara lain wajib halal tetap. Ini bisa jadi nanti negara lain juga cemburu dong. Oh, ada kayak semacam, bukan salah negara lain, produk lokal dong. Produk lokal juga cemburu. Produk lokal gitu ya. Benar. Tapi kalau digalakan di lokal, nanti banyak produk non halal juga jadi rame lagi di sini kan gitu. Nah makanya itu. Jadi ini kan aturan. Si Malakama ini jatuhnya nih ya. Betul. Oh. Makanya kita mempertanyakan sih ya sebenarnya. Ini bukan melawan, artinya mempertanyakan karena kita peduli dengan standar halal kita, jangan sampai diobrak-abrik negara lain. Jadi kalau kita ikuti alurnya tahun-tahun lalu, sebenarnya Amerika itu bukan hanya mengkritisi standar kita saja. Malaysia pun dia kritisi, kayak Saudi juga, Uni Emirat juga, itu dia juga protes-protes. Cuma negara-negara ini kekeh dengan standarnya, ya nggak bisa masuk kalau nggak mau ikutin gitu. Nah, ini tinggal di Babeh nih gitu ya. Babeh mau nggak nih dia kekeh juga, artinya mempertahankan standar kita. Jadi biar nggak dikotak-katik sama mereka. Kalau misalnya kita firm, insya Allah sih hal-hal yang kita khawatirkan nggak akan terjadi. Kalau misalnya ada misalnya ada yang diekspor tapi nggak ada ingredients. Nah itu dia. Gimana tuh? Kita bingung karena mereka nggak mau dikasih label non halal karena nggak ada ingredientsnya. Harusnya kan kalau misalnya nggak jelas nih ya, dikatakan kalau di ini yang akan berlaku nanti nih, tapi masih wacana jadi belum masuk ke peraturan. Jadi di Indonesia itu akan berlaku kalau produk yang masuk kategori wajib halal kemudian tidak disertifikasi halal, dia akan diberikan label non halal. Itu. Nah ya, kemudian kalau misalnya si produk AS itu yang juga udah nggak ada ingredientnya, nggak jelas halalnya, tapi juga menolak dikasih label non halal, gimana? Nah itu tinggal Babe nih berarti. Nah kan berarti kebijakan ke beliau lagi. Kalau kami kan mempertanyakan karena khawatir. Iya. Jadi kan, bukan narasi negatif ya, artinya kita melawan, tidak. Ya namanya bernegara kan kita harus ada komunikasi. Kemudian kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan untuk kebaikan bersama, perlu juga dilihat juga gitu. Dan ini memang kita kan punya 2 koridor pintu ya, ibarat untuk kemudian masyarakat tinggal mengkonsumsi dengan aman. Ada MUI, ada BPJPH kan gitu. Nah bagaimana tanggapannya mengenai hal ini, udah keluar belum? Kalau dari MUI sih kemarin dari waketumnya itu ya udah, kalau produk AS yang belum ada halalnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi juga. Dan saya juga kan tahun kemarin sudah memberikan analisanya ya, artinya rugi sebenarnya kalau produk AS itu nggak mau ngikutin standar kita, karena kita itu pangsa pasar yang paling besar di dunia. Kita kan 80% Muslim. Makanya orang tuh berbondong-bondong masuk ke sini, mau ikut aturan sini, bahkan banyak negara berlomba-lomba ikutan MRA kita gitu kan ya. Kenapa? Karena supaya produk luar itu masuk ke sini dengan mudah, produk halal ya. Nah,
Kalau misalnya si Amerika ini nggak mau sertifikasi atau pokoknya kekeh dengan standar yang di pasal ini, ya akhirnya siapa yang mau beli? Ya rugi juga Rugi gitu juga kan. sebenarnya Rugi gitu juga. kan, rugi juga. Tapi mungkin nggak sih mensertifikatkan halalnya siluman gitu misalnya. Udah biar masuk aja deh dari sana pasang halal gitu. Nggak mungkin nih. Nggak tahu saya. Misalnya dari sana udah pasang aja lah. Nggak boleh sih. Nggak boleh ya. Nanti kan ada apa namanya daftar produk halal ya di situ ya. Nah jadi kalau produk yang di luar itu kalau masuk ke Indonesia itu dia harus diregistrasi dulu. Yang kalau halal nih ya kita skupnya halal. Kalau yang standar halal lain itu sebenarnya saya tidak mendalami. Nah itu dia itu harus ada sertifikat halal dari lembaga halal yang diakui oleh Indonesia. Cuma yang tadi ya poinnya adalah tidak ada pembatasan dan lain-lain. Jadi kan ini ambigu juga. Kita kan punya aturan sendiri untuk mengakui lembaga halal dari luar. Gitu. Tapi saya rasa ini mungkin belum di-approve kali ya, nggak mungkin semudah itu kan. Sih ya. Nggak mungkin lah semudah itu dengan kedaulatan kita gitu menerima seolah-olah ya serah gua dong, gua yang ngatur. Padahal dia kan yang mau jualan di sini kan. Iya betul. Kan kitanya yang jadi pembeli adalah raja. Maksudnya kita yang menentukan yang boleh masuk ke sini harus ketentuan sini kan begitu kan. Nah, ketika masuk dia yang nggak mau diatur, ya ini kan aneh agak kebalik gitu kan. Tapi ya, mungkin di ujungnya adalah supaya yang masuk tetap halal kan tergantung ada gula ada semut nih. Ya biar yang nggak halal itu kemudian masuk nggak dikonsumsi juga ya kita ingatkan semua kalau ada barangnya itu nggak ada sertifikat halal nggak usah dibeli gitu aja dah. Itu aja paling mudah itu. Intinya nggak usah dibeli aja itu, ntar rugi juga gitu, rugi, tutup juga gitu. Makanya gitu. Babe kemarin bilangnya kan di TV One, ya udah cintailah produk-produk Indonesia gitu kan, yang udah bersertifikat halal ya udah pilih aja yang itu mudahnya, karena mungkin saya hanya memahami, beliau juga pasti bingung gitu ya, karena kan itu secara posisinya gitu, jadi saya juga tidak mau nyalahin beliau gitu ya, karena beliau juga pasti bingung dengan posisi seperti ini gimana ya, sementara undang-undangnya kita sudah fix ya, nggak bisa kecuali ada judicial review ke misalnya ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ini, tapi ini kan panjang ceritanya, ribet lagi gitu. Jadi yang pasti sih saya berharap kepada pemangku negara ini juga mungkin pihak BPJPH untuk mempertahankan yang namanya standar kita, jangan sampai mau digoyah sama luar gitu. Ya Amerika tuh memang nggak cuma Indonesia aja kok. Semua negara yang dia punya standarnya ketat itu dia nggak mau gitu. Pokoknya produk dari aku tuh harus lolos ke sono gitu tanpa banyak aturan. Itu maunya beliau seperti itu emang. Tapi kenapa pada nurut sih? Maksudnya pemerintahan dia harus begitu dan harus nurutin. Kenapa kita negara-negara ini pada nurut? Ada yang nurut, ada yang enggak kan? Malaysia enggak, yang lain enggak. Ada apa namanya bargaining apa gitu yang membuat dia jadi ya kan sekarang balik lagi dari dililan dengan para pemimpin atau sikap pemimpinnya mau nggak gitu kan, kayak contohnya kalau saya contoh dari Malaysia kan dia memang nggak mau, menolak ya, ini kan standar saya, ngapain kamu mau ikut campur gitu kan. Nah mungkin tuh yang harus diperhatikan juga, mungkin bukan diperhatikan, kami mengharapkan pemimpin bisa tidak menerima ini mentah-mentah gitu ya. Standar kita juga harus dilindungi. Sebenarnya Mas, ini bukan hanya halal aja sih. Jadi semua sertifikasi. Contoh? Iya misalnya kan kayak standar kesehatan Badan POM gitu. Kita kan punya ya Badan POM, ada di sini Badan Pengawas Obat-obatan dan Kosmetik ya. Itu makanan juga di situ. Nah kita punya standar kesehatan di sini yang itu ada di Kemenkes dan Badan POM, ya kan. Nah dia nggak mau, dia harus pakai standar FDA-nya dia. Lah kamu kan masuk ke sini ke negara siapa gitu kan? Iya. Jadi termasuk obat-obatan pun begitu. Iya, jadi bukan yang sertifikasi yang misalnya bukan di area halal, di sertifikasi lain pun dia nggak mau. Gitu. Jadi yang saya baca ya dari aturan yang di tahun 2025 pertama kali muncul seperti itu. Nah, ini menarik dibuat jadi bahan diskusi ya para pemangku kebijakan, kemudian pemangku kebijakan halal juga, influencer halal, semua yang mengamati kehalalan ini, karena warga pasti menunggu, butuh ketenangan gitu ya dalam konsumsi apapun, entah itu kosmetik, obat-obatan, makanan, semua kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jangan kemudian
apa namanya, kita kan memang akan digalakkan semua halal biar tenang kita pakai apa aja ini pasti halal kalau di Indonesia kan gitu. Dan benar juga sih kalau kita ke luar negeri kan kalau makan cari yang ada logo halal. Nah kalau kita negara negara Indonesia yang mayoritas Muslim cari logo haram berarti yang nggak ada halal berarti nggak usah dimakan kan gitu. Yang ada logo itu. Tapi uniknya gini iya memang mayoritas Muslim ya. Tapi kan keambiguan ini yang membuat contoh belakangan nih lumayan viral di sosial media, apalagi nih zaman-zaman Ramadan, kita jadi melenceng sedikit ya Teh. Ini sebuah praktek di mana kalau ini produknya tidak ada kejelasan halal atau enggak. Karena ketika ada rumah makan tanpa logo halal gitu, kemudian menyediakan paket-paket iftar, orang yang Muslim kalau nggak disiplin dengan hal itu masuk aja, masuk aja karena ya mau masaknya di penggorengan ini udah nggak tahu karena ngantri di tempat lain yang kosong ini doang gitu. Itu banyak banget di TikTok gitu. Bahkan yang ngomong adalah orang non Muslim. Ini saya mau makan di restoran yang saya rasa nggak bakal ngantri karena orang Muslim lagi pada pada puasa cari bukaan. Saya cari tempat yang ada B2-nya. Kan gua aman makan di situ juga nggak bakalan penuh, bilang gitu kan. Pas nyampe ke sana yang pada makan uti-uti kan. Pada makan. Padahal gua tahu itu menunya ada otak bebong bilang gitu. Nah itu kan juga pas itu Teh Aisyah juga ngeliat ada menu iftar di restoran non halal. Nah ini kan jadi bisa terjadi juga gitu. Ini dari sisi restoran kan gitu. Itu gimana Teh? Jadi sebenarnya kan wacana untuk pemberian label non halal itu kan sebenarnya saya sangat mendukung ya. Tapi itu untuk yang produk-produk yang memang mengandung misalnya B2 lah ya gitu. Nah, itu pun sebenarnya aturan lama yang tadi saya bilang tentang label pangan sudah ada. Nah, cuma Indonesia kan tahu sendiri. Pengusahanya ya minter-minterin kita gitu kan, kayak kasus widuran itu berapa puluh tahun. Iya baru ketahuan. Nah, baru ketahuan. Itu pun sah dari Google rating Google-nya ya. Terus apalagi kemarin bakso yang dia pakai peci segala macam, ternyata dia jual bakso babi. Bang pelayannya pakai kerudung, ya kan? Terus ada lagi itu untuk ini ngakalin sertifikat halal ya. Dia nggak ngurus sertifikat halal. Dia nggak ngurus. Biar orang Muslim beli, pedagangnya yang pakai atribut Muslim. Betul. Ada seperti itu. Ada juga di daerah mana saya Jawa Tengah lupa, itu pernah saya angkat juga. Yang bikin adalah DKM masjid setempat. Jadi bikin label non halalnya. Karena si pedagangnya nggak pernah mau ngaku kalau itu bakso babi. Akhirnya yang Muslim ke situ. Itu pertama dari informasi pelabelannya. Yang kedua, orang Muslimnya juga malas. Benar nggak? Iya ya. Suka malas. Yang penting enak lah, yang penting datanglah situ. Iya, kadang-kadang kita tuh nggak pakai nanya ya, misalnya kalau keluar negeri nanya, kalau di sini kan itu karena udah ngerasa nyaman, emang itu yang dikejar kan, kenyamanan itu, jadi kita safety mau makan di mana aja, dan emang sebagai orang Muslim harus kritis ya, ada ini halal udah halal atau belum, gitu kan? Harusnya. Pernah makan babi belum? Belum. Udah. Hah? Saya udah pernah. Gimana rasanya teh? Nggak enak sih. Tapi maksudnya tahu kalau itu babi atau nggak? Nggak tahu awalnya. Itu tahun 99 kejadiannya. Dan saya udah kerja di LP POM MUI waktu itu. Padahal harusnya tahu ya. Karena edukasinya nggak nyampe. Jadi di situ pun kalau sekarang kan udah rame, orang udah ada sosial media, udah jelas ada logo halal. Kalau zaman-zaman itu kan nggak rame sertifikasi halal. Bahkan orang tuh masih nggak tahu Badan POM mana, LP POM mana saat itu ya. Itu lembaga halal. Itu nggak tahu. Lah itu tahunya kalau itu babi ya dari mana teh? Dikasih tahu sama ini pedagang lain, Neng itu babi. Udah kemakan dong. Iya udah. Pedagangnya langsung. Aduh stres gitu ya, sebulan gitu stres karena ya merasa berdosa ya. Karena apa? Tidak bertanya, nggak lihat info dulu. Zaman dulu iya nggak kurang sosmed. Ya kan, tahun berapa? Tahun 2000-an ya baru ada FB ya itu kan, kalau nggak salah. Itu tahun 99 kan sosmednya apa? Belum ada deh kayaknya ya. Belum ada. Tahun 2000-an baru ada sosmed. Itu masih wajar. Nah kalau sekarang sudah banyak sosmed, banyak influencer halal, ada macam-macam ya. Ada siapa Dian, Anca, siapa lagi? Rika, banyak Leli itu kan. Sudah ngasih edukasi, ada Chelsea juga. Ya kalau masih ke situ ya berarti bukan
emang ini Males ya, emang gitu. malas aja gitu Males ya. aja. Soalnya kayak saya kalau ke Jepang itu kan, ya itu negara pasti non halal ya, karena bebong itu bagian dari Iya. menu, karena bagian dari bumbu. Karena rasa lidah mereka tuh kalau nggak ada itunya kayak ada yang kurang kan gitu. Hampir semua restoran ya lebih mayoritas itu kan gitu. Tapi ketika yang ada sertifikat halal, mereka nggak mau main-main. Ya. Karena kalau mereka nipu itu tuh aib buat mereka tuh. Karena mereka tuh orangnya memang menjaga komitmen banget kan. Perfeksionis lah ya. Perfeksionis. Kalau udah berani masuk situ berarti udah nggak jual arak nih. Gitu udah. Padahal arak itu kan bagian dari minuman mereka yang udah nggak bisa dilepas. Nah, yang berani-berani melakukan itu dapat berkahnya paling lebih rame malah. Untuk daerah yang wisatawan ya. Itu juga ngantri tuh. Malah sebenarnya kan keuntungan untuk para pedagang dengan adanya sertifikat halal, yang non halal boleh masuk. Kalau yang nggak ada sertifikat halal, yang halal nggak bisa masuk. Cuma justru menyempitkan ini kan sebenarnya. Kalau ada sertifikat halal malah meluaskan potensi untuk dimakan siapa aja. Sebenarnya yang bagus tuh di Malaysia kemarin, saya kan liburan ke sana. Jadi di daerah ini apa namanya pavilion, tahu kan? Nah, itu ada mall pavilion itu. Nah, pavilion. Itu dia tuh terpisah. Jadi level 1 itu khusus non halal. Level lain khusus halal. Jadi kalau orang mau makan ke yang non halal ya jelas itu bukan muslim di situ. Jadi nggak kecampur-campur. Nah, kalau kita di Indonesia masih kecampur-campur food courtnya. Kalau mereka udah dipisah, itu kan bagus ya. Kita boleh contoh lah seperti itu gitu ya. Jadi makanya banyak sih PR kita, tapi ini juga nggak akan berjalan kalau misalnya masyarakatnya juga masih bandel, kurang sadar gitu ya. Ada juga bilang gini, yang bilang aja nggak tahu. Kan niat kan Allah yang tahu ya. Itu kan sama dengan membohongi. Atau misalnya pergi ke kafe-kafe yang itu menyediakan produk miras. Nah, itu hati-hati loh. Itu kena hadis barang siapa yang duduk di situ itu bukan bagian dari umatku gitu. Atau harusnya keluar dari situ gitu ya. Maaf kalau saya narasinya salah. Jadi orang yang duduk di situ ada miras walaupun dia nggak makan minum yang non halal gitu, tapi duduk bersama di situ itu pun kena dampak dosanya gitu loh. Itu hati-hati kalau kita masuk kafe-kafe yang ada jual miras segala macam. Sebenarnya di sini udah kalau kita lihat dari bahasa perdagangan, Rasulullah tuh seperti mengendorse bahwa dia seperti mengendorse dirinya itu bahwa kita cuma ke restoran ke tempat yang halal aja kan gitu, sama aja kan gitu kan. Kalau kamu mau jadi bagian dari aku nih dia influencer terbesar di dunia kan. Aku cuma ada di tempat yang ada sertifikat halal. Sedangkan yang ada di situ bukan dari anggotaku ya. Nah, gitu kan. Kan di ujungnya kita minta sahabat beliau. Nah, berarti sekarang memang udah jelas banget. Ya untuk kaum muslimin ya yang nggak ada halalnya nggak usah dimasukin kan gitu. Saya pernah dulu masuk restoran kan, ini restoran baru nih gitu. Kayaknya restoran kepo ya. Import. Ini apa namanya enak kali ya gitu ya sama istri kan di situ. Kemudian pas di depan nanya dulu gitu, Mbak udah halal belum gitu kan? Belum ada sertifikat sih. Cuma si itu yang dimaksud tuh seorang artis influencer pengajian lah gitu ya. Si itu udah makan di sini, udah pernah makan di sini kok gitu kan. Itu kan bukan sertifikat halal gitu maksudnya. Bukan jaminan. Memang dia makan di sini dan dia memang orang yang ngaji gitu kan. Tapi bukan berarti dia tuh kemudian jadi sertifikat halal. Siapa tahu ke sini cuma minum air putih, kita nggak tahu. Atau saat diajak meeting dia nggak makan, cuma minum aja gitu. Misalnya teh doang, misalnya kan kita nggak tahu. Tapi bukan jadi standar gitu. Iya, betul. Tapi itu bisa kepake dijual. Bisa kepake dijual. Kata saya pernah juga disebut apa namanya? Itu katanya walaupun makan di situ, jadi kita makan. Nggak ada urusannya gue. Jadi kayaknya artis-artis juga perlu edukasi halal ya. Soalnya gitu. ini bahaya. Benar. Bahaya banget karena kan mereka mempengaruhi banyak orang, ngikutin stylenya dia gitu kan. Tapi kalau dia nggak aware masalah ini bahaya. Ya adalah saya nggak usah sebut, ada juga artis yang dia makan di tempat yang non halal di luar negeri. Itu kan dia muslim ya. Jadi kan kita sempat juga angkat itu ya apa namanya narasinya, atau juga ada juga yang dia bilang ini kalau di sini wine halal ya nggak bisa. Kalau di sana mungkin mazhab yang di sana beda. Makanya kalau yang mazhab yang di Arab Saudi itu kan sebenarnya belum berkembang. Bukan mazhabnya belum berkembang, aturan halalnya. Tahun 2012 itu mereka baru mempelajari bahan. Kalau kita kan Indonesia udah tahun 80-an.
Jadi lembaga halal itu yang kalau di Asia ya, yang pertama tuh Singapura, kedua Malaysia, ketiga baru Indonesia. Ya, yang berdirinya gitu kan. Jadi Arab Saudi itu baru-baru tahun 2000-an mereka baru melek halal. Halal itu hanya untuk penyembelihan saja. Tapi kalau Arab Saudi, saya pikir lebih ketat malah. Enggak. Masih banyak los-losnya. Oh, jadi Indonesia justru yang lebih ketat ya? Indonesia, Malaysia, Singapura. Oh, sebenarnya dengan apa namanya sosial media meningkat, teknologi meningkat, memudahkan sebenarnya. Betul. Kayak anak saya, misalnya saya ajak ke luar negeri nih, dia pakai aplikasi Translate di capture, misalnya ke bahasa Jepang, misalnya Jepang ya, di foto kan keluar translate-nya nih. Cukup fotonya ditaruh ChatGPT, ada yang nggak halal nggak? Gitu doang, sesimpel itu, langsung keluar produk ini halal gini, gitu. Jadi banyak. Kalau orang nggak bilang nggak punya aplikasi halal, pakai ChatGPT juga bisa, gitu maksudnya. ChatGPT juga bisa. Foto di ChatGPT, halal apa enggak? Gitu udah langsung bilang deh. Itu kan kalau misalnya sampai datang ke situ kayak tadi ya fenomena tadi, berarti kan emang malas aja itu mah, nggak mau. Dan hati-hati dampak yang kita konsumsi produk non halal atau perbuatan non halal itu, masya Allah ya, bukan masya Allah, naudzubillah ya, itu luar biasa. Coba tolong teh apa aja dampaknya biar lebih pada ini ketat lagi. Kalau kita mengkonsumsi yang nggak halal apa aja? Yang jelas kan amal solehnya tuh nggak diterima. Berapa lama? Ada kalau ada yang bilang 40 hari ya di hadis ya. Saya tidak tahu mendalami ya, tapi daging yang tumbuh dari makanan yang halal itu tempatnya di neraka, katanya begitu. Tuh, nah kan makanya ini hal itu jadi luas gitu aspeknya. Makanya kenapa namanya para bapak itu diwajibkan mencari nafkah yang halal. Makanya kenapa para ibu itu wajib mensupport para bapak untuk mencari rezeki yang halal, karena nanti dampaknya ke anak-anak. Ini cerita nih ya, boleh cerita ya. Jadi saya pernah ngawal yang namanya jamaah pas tahun 2012 itu umroh Ramadan. Ya. Jadi ada dari Makassar, dari Jakarta. Hari pertama kita umroh dulu di Mekah ya, ke Mekah dulu, terus baru ke Madinah untuk itikaf di sana. Kita lebaran di sana, Mas. Nah, hari pertama kedua itu oke lah ya. Ada satu pemuda dari Makassar. Hari ketiga begitu masuk Madinah dia kesurupan. Sampai pulang ke Indonesia itu dia nggak normal. Ditanya kenapa ke ibunya, mohon maaf lahir ya, jadi agak vulgar dikit, dia hampir mau memperkosa ibunya. Karena saat itu kondisinya itu banyak jin. Jadi selama ini mengkonsumsi itu? Bukan. Karena dia ini perbuatan ya kan, mau perbuatan, mau yang namanya makanan. Ternyata dia menganut ilmu kanuragan. Astaga. Jadi si jinnya tuh mau keluar nggak mau. Itu dampak ya. Makanya kan sudah ada hadisnya, kalau misalnya kita pakai yang haram ke sana, pakai harta yang haram, maka bukan berkah, dilaknat. Enggak diterima. Gitu. Nah, uzubillah itu tuh contoh yang saya lihat secara nyata di sana. Makanya makin firm ya, aduh kita nggak boleh berbuat yang haram, nggak boleh makan yang halal, nggak boleh ambil rezeki yang haram gitu ya. Bukan yang halal, yang haram gitu ya. Berbuat yang haram juga nggak boleh. Nah itu kan dampaknya seperti itu. Kalau nggak salah juga dengar kisah yang ketika umroh sampai di sana dia koma, yang kemudian baru sembuh lagi ketika rombongan udah selesai. Ya Allah. Gitu. Kemudian dia ketika komanya itu ngimpinya siksa neraka segala macam. Itu kayak saya baca di mana kisah itu ya? Di siksa neraka, nggak taunya beliau ini kemudian bertobat kalau nggak salah, kemudian bisa melakukannya lagi di lain sesi gitu. Kalau nggak salah dia cerita bahwa dia menikah dengan seorang beliau nggak tinggal di Indonesia sih, maksudnya orang nikah dengan warga luar gitu ya, nikah dengan warga luar, dan keseharian minum atau mengkonsumsi yang halal itu adalah hal yang biasa gitu. Dan di momen itu dia lagi kepengen umroh aja barengan teman-teman gitu, dan ternyata kejadiannya seperti itu. Nah di situ kemudian dia bertobat. Kelanjutan ceritanya saya lupa, waktu itu sudah cukup lama gitu. Itu karena gaya hidupnya juga begitu, dan yang dikonsumsi juga secara kehalalan juga nggak terlalu diperhatikan, dan akhirnya justru
mungkin malah jadi hidayah buat dia. Ketika Alhamdulillah. diingatkan seperti itu kan langsung berubah gitu. Ya mudah-mudahan sekarang udah jadi apa namanya udah banyak Amin. kemajuan. Kan udah lama ceritanya saya dengar Ini juga. ada lagi penyakit nih. Apa tuh? Jadi kawan saya ini kawan dekat. Beliau juga pengusaha perempuan ya, pebisnis. Akhirnya kenal, mau pengen belajar halal sama saya. Jadi beliau malah kena kanker. Tahu nggak dokternya bilang apa? Bu, makan yang halal. Karena dia makannya sembarangan pebisnis gitu ya. Dia juga nggak salah dia cerita ikut apa namanya? Kalau ilu apa yang Zionisasi gitu apa gitu, gitu pokoknya ya. secret society lah gitu ya. Ditegur itu jadi jalan hidayah. Dokternya bilang, Bu, makan yang halal. Wah, kalau teman-teman ngeliat episode kita sebelumnya yang dikonsumsi grup itu apa aja, wah udah ngeri. Bahkan salah satu restoran cepat saji yang paling terkenal itu adalah menggunakan daging-daging. Ya nantilah itu di episode yang berbeda. Makanya kenapa harus halal itu bahayanya. Jadi dan pakai Masya Allah ya. Ya, Masya Allah luar biasa. Ada pesan terakhir nggak, Teh, untuk mereka yang sekarang ini? Oke lah, dari sisi kebijakan mungkin sudah usulkan masukan dari Teh Aisyah. Tapi sebagai untuk para konsumen apa, Teh? Ya, seperti yang disampaikan Pak Kiai Holil juga, Babeh juga, dan saya pun sama. Cari yang udah jelas halalnya, udah ada label halalnya, ada sertifikat halalnya. Nanti kami akan tetap mengawal regulasi ini. Indonesia tetap standarnya bagus. Kita di sini juga mensupport pemerintah. Mungkin kadang kritis ya, tapi bukan berarti kita melawan. Sebenarnya sayang, gitu ya. Nah, teman-teman juga bantu untuk tetap aware sama produk-produk yang halal, jangan sampai kejadian ya makan yang haram seperti saya. Jangan. Itu bonus. Tapi kalau nggak gitu nggak bisa begini. Benar. Iya, kayak Ustadz Felix kan. Di antara para ustadz dia bilang, ini ustadz semua di sini, cuma saya yang pernah makan daging babi katanya. Sekarang ada temannya. Ada temannya ya. Nah, teman-teman semuanya, ya apa yang dilakukan oleh Teh Aisyah ini justru adalah bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang buat sama Muslim, bentuk kepedulian juga dengan kecintaan dengan negara kita juga. Agar mungkin lebih ketat lagi kita memperhatikan apa yang mestinya dikonsumsi oleh kaum muslimin gitu ya. Untuk teman-teman non muslim juga tentunya di Indonesia ini letak toleransinya sangat luar biasa, juga saling menghargai ya. Dan justru sekarang ini jika memang semua yang dikonsumsi sudah halal akan membuat hidup lebih tenang, anak cucu juga luar biasa nanti gitu kan, perkembangannya diberkahi negaranya gitu ya insyaallah. Nah teman-teman semua, jika dirasa bermanfaat monggo silakan sebar link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Dan kalau baru kenalan sama Teh Aisyah, langsung aja follow Instagramnya apa Teh? Aisyah Maharani. TikToknya Aisyah.Maharani. YouTube juga? YouTube belum ada. Belum ya, jadi dua itu ya. Dua itu ya. Ya langsung aja di follow guys. Ada info-info terbaru mengenai kehalalan juga bisa didapatkan di sana. Dan sampai ketemu lagi di episode berikut dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.